wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabar hari ini? Selamat siang Bu, alhamdulillah baik. Wah, sepertinya kalau bersemangat ya. Kita ulang ya, kalau Ibu katakan apa kabar hari ini, kalian menjawab alhamdulillah. Luar biasa, semangat, semangat, semangat. Yes. Oke? Oke. Baik, Bu. Oke, Ibu mulai ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Yes. Alhamdulillah luar biasa ya anak-anak semuanya. Harus tetap semangat ya. Diucapkan terima kasih atas kehadiran kalian untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan doa agar semua kegiatan yang kita lakukan mendapatkan kelancaran dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oh iya, sebelumnya di sini sudah pada saling mengenal belum? Belum, Bu. Oh, belum ya. Baiklah kalau begitu, anak-anak agar kita saling kenal, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ibu perkenalkan nama Ibu Hairunisa, biasa dipanggil dengan Ibu Nisa. Halo teman-teman. Halo. Perkenalkan nama saya Resti Rufayati. Kalian bisa panggil saya dengan Eki. Sekarang saya berada di kelas 11. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Yang lain? Saya Bu, perkenalkan nama saya Lulani Sadari, biasa dipanggil dulu, saya dari kelas Makassar. Oke, selanjutnya. Nama saya Bu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Sabrina dari kelas IPS 2. Saya Bu. Halo teman-teman, saya Tiara Anissa dari kelas IPA 2. Salam kenal semuanya. Saya Bu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul dari kelas IPA 4. Oke, selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lalia dari kelas 12. Saling memperkenalkan diri, Ibu mau bertanya nih, apakah anak-anak tahu kenapa anak-anak Ibu undang ke sini? Wah, tidak tahu Bu, ada apa ya? Untuk melakukan konseling bukan Bu? Ya, betul sekali. Dulu kita akan melaksanakan konseling kelompok. Apakah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Kurang tahu, Bu. Baiklah, karena sepertinya anak-anak belum memahami apa itu konseling kelompok, maka dari itu Ibu akan menjelaskan. Jadi, konseling kelompok ini di sini adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk membahas masalah dari anak-anak yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecahan masalah yang anak-anak miliki. Apakah kalian sudah paham? Baik, Bu. Sudah paham. Nah, di dalam konseling ini juga terdapat asas-asas yang harus kita taati. Di antaranya adalah asas kerahasiaan, di mana Ibu sebagai konselor dan kalian sebagai anggota kelompok harus merahasiakan segala permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemudian asas kesukarelaan dan keterbukaan, di mana kita secara terbuka dan sukarela menyampaikan permasalahan yang saat ini dihadapi. Seperti itu anak-anak. Apakah sudah siap anak-anak untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini? Siap, Bu. Wah, bagus. Sangat bersemangat sekali anak-anak. Nah, sekarang mari kita ucapkan ikrar janji konseling. Anak-anak bisa menirukan kata-kata Ibu berikut ya. Dengar ya anak-anak. Ya, Bu. Dengan ini saya dengan menyebutkan nama, menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain, dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Baik, Bu. Ini Saya menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia bahwa saya
boleh tiba-tiba berbicara. Oke, baik. Bagus sekali. Apakah ada yang lain? Saya Bu, ya, tidak boleh bermain HP Bu. Oke. Betul sekali. Apakah ada yang lain lagi? Saya Bu, Ya, harus memperhatikan teman yang sedang berbicara Bu. ya betul sekali Nurul. Nah, bagaimana dengan Tiara mau berpendapat? Tidak boleh saling mengejek Ibu. Ya, betul sekali anak-anak. Terkait kesepakatan yang kita buat, yang pertama silakan mengangkat tangan terlebih dahulu sebelum bertanya. Nah, atau berpendapat. Dilarang bermain HP saat kegiatan. Harus memperhatikan saat teman kita sedang berbicara dan tidak boleh saling mengejek seperti itu. Apakah kalian semua setuju? Siap, setuju Ibu. Oke. Karena aturan adalah disepakati. Karena aturan sudah disepakati, kita sudah siap memulai kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya. kan di sini kita membahas masalah masing-masing Bu. Padahal masalah kami banyak sekali. Apa bisa diselesaikan hari ini? Nah, begini Nurul. Jadi dalam satu pertemuan kita akan bahas satu masalah dulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Yang jelas kita sama-sama harus sepakat tentang masalah yang akan dibahas. Nah, kalau sudah baru beralih ke masalah yang lain. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu. Nah, kalau sudah baru beralih ke masalah yang lain. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada Bu. Nah, baiklah jika tidak ada pertanyaan lagi, kita mulai saja proses konseling kelompok pada siang hari ini. Seperti yang sudah Ibu utarakan tadi bahwa dalam kegiatan kelompok ini kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, pribadi maupun sosial. Silakan siapa saja yang ingin mengutarakan permasalahannya terlebih dahulu. Saya Bu. Ya, silakan dahulu. Jadi saya ini Bu merasa kurang percaya diri untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman sekelas Bu. Mungkin karena dulu SMP saya di Mamuju, lalu SMA-nya saya pindah ke Makassar, jadi kayak beda gitu Bu teman-temannya. Ya, Ibu memahami apa yang Ibu rasakan. Jadi dulu ini masih dalam tahap beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga seringkali malu untuk berinteraksi bersama teman yang baru. Lalu siapa lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Saya Bu, Ya, silakan. begini Bu, saya sering merasa minder dengan teman saya yang memiliki tubuh ideal Bu. Sementara saya pendek dan gemuk sehingga saya kurang percaya diri untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain. Oh, jadi ini Nak Nurul kurang percaya diri dengan fisik Nurul ya. Ibu paham yang Nurul rasakan. Lalu selanjutnya coba Nak Ingki silakan mengungkapkan masalahnya. Kurang percaya diri dan selalu gugup saat berbicara di depan umum, terutama saat saya presentasi di depan kelas di hadapan teman-teman saya Bu. Ibu mengerti apa yang Ingki rasakan. Jadi Ingki tidak pede untuk tampil di hadapan orang banyak seperti itu. Lalu yang terakhir silakan Tiara. Kalau saya Bu, saya kurang yakin pada kemampuan yang saya miliki sehingga saya sering takut untuk memulai hal-hal baru. Baiklah, semua sudah menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Ibu merasa kalau masalah yang anak-anak hadapi ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki rasa kurang percaya diri. Benar begitu ya anak-anak? Iya Bu, benar sekali. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi bahwa kita akan membahas satu permasalahan terlebih dahulu yang kiranya paling mendesak dan harus segera diselesaikan. Kira-kira menurut anak-anak masalah siapa yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Saya Bu, menurut saya Bu masalah Nisa Bu, karena saya rasa perlu ditangani dengan segera. Menurut saya masalah Eki Bu, karena saya rasa perlu ditangani dengan segera. Saya juga setuju dengan Lulu, Ibu. Saya pikir permasalahan yang dihadapi oleh Eki cukup berat dan harus segera diatasi. Saya juga setuju dengan pendapat Lulu dan Tiara, Bu. Bagaimana Eki? Apakah bersedia menyampaikan masalahnya secara detail untuk kita selesaikan hari ini? Baik Bu, saya bersedia menceritakan masalah saya secara lebih detail. Oke, silakan
Eki bisa diceritakan masalahnya lebih dalam lagi. Untuk anggota kelompok yang lain, silakan mendengarkan permasalahan yang ingin disampaikan oleh Eki. Baik. Dan nantinya memberi masukan yang sesuai. Baik, Bu. Baik Bu, terima kasih teman-teman. Jadi sebenarnya permasalahan yang saya hadapi itu, saya selalu merasa gugup dan cemas apabila sedang berbicara atau presentasi di depan kelas. Karena hal itu membuat saya menjadi tidak percaya diri ketika bapak atau ibu guru menyuruh saya untuk maju ke depan kelas. Nah, hal itu sangat mengganggu saya Bu. Dan sejak awal masuk SMP hingga sekarang, saya selalu merasa gugup dan cemas dan tidak hilang ketika saya presentasi di depan kelas. Terima kasih Eki karena sudah mau mengungkapkan permasalahan yang sedang kamu hadapi. Sekarang anggota kelompok yang lain silakan memberi tanggapan, boleh saran, pertanyaan maupun masukan. Saya ingin bertanya kepada Eki, apa yang kamu rasakan Eki pada saat sebelum presentasi di depan kelas? Yang saya rasakan itu ya pastinya saya cemas, gemetar, grogi, dan sangat tidak percaya diri dengan materi yang akan saya sampaikan dulu. Mungkin ada reaksi yang lain seperti jantung berdebar-debar atau merasa ingin ke kamar kecil. Itu enggak, Eki? Kalau itu sih nggak pernah dulu, cuman ya itu saja. Saya kurang merasa percaya diri. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu menjadi gemetar di depan kelas, Eki? Yaitu saya tidak bisa memberikan sanggahan, takut dan cemas saat menjawab pertanyaan dan takut ditertawakan oleh teman-teman sekelas Tiara. Tadi Naiki menyatakan bahwa Naiki merasa cemas dan grogi pada saat presentasi di depan kelas. Tetapi mengapa saat berbicara di luar kelas Naiki biasa-biasa saja? Seperti itu Ibu. Jika di saat tidak presentasi saya merasa biasa-biasa saja. Tetapi saat saya ada presentasi saya selalu merasa gemetar seperti itu Ibu. Jadi saat presentasi kamu bicaranya tersendat-sendat gitu dong? Iya dulu, karena gemetar jadi berbicaranya tidak lancar dan tersendat-sendat gitu. Baiklah, Ibu mengerti apa yang Eki rasakan. Yang terlihat adalah pada keseharianmu memang biasa-biasa saja, tetapi pada saat tampil memang mengalami deg-degan yang luar biasa ya. Dari hal ini apa yang Eki lakukan? Saya sih ingin seperti teman-teman yang lain Bu, bisa tampil percaya diri di depan kelas Bu. Lalu apa yang telah Eki coba lakukan sebelum ini untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri Eki tampil di depan kelas? Saya selalu berusaha mencoba untuk menguasai materi dan berlatih presentasi agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri saya Bu. Apakah Eki sudah melakukannya secara maksimal? Sudah Bu, namun untuk berlatih presentasi masih jarang saya lakukan Bu, karena saya merasa takut duluan Bu kalau mau berbicara di depan orang banyak. Eki berpikir bahwa Eki bisa, tetapi Eki belum melaksanakannya. Iya Bu, seperti itu. Lalu apakah yang Eki lakukan sebelum ini membuahkan hasil yang cukup efektif? Tidak Bu, tidak membuahkan hasil. Saya masih tetap gugup dan kurang percaya diri walaupun sudah berusaha menguasai materi. Bagaimana kamu bisa meningkatkan rasa percaya dirimu, Eki? Kalau kamu saja belum maksimal dalam berlatih. Benar juga sih Nurul, tapi yaitu setiap kali saya mau berlatih, saya ragu apakah ini akan berhasil atau tidak. Kenapa kamu ragu? Itu tidak akan berhasil, kan kamu belum mencobanya, Eki. Iya sih Bu, benar yang kamu katakan. Iya Eki, harusnya kamu rutin mencoba dan berlatih diri agar terbiasa dan menjadi percaya diri. Walaupun kamu menguasai materi namun tidak percaya diri ya akan tetap sama saja. Masalahmu gak akan selesai kalau gitu. Salah ini di sini Eki, ini di sini. Ini sakit di sini Iya, Wes. Jadi bagaimana? Tiara, betul yang kamu katakan, ternyata memang selama ini usahaku memang belum maksimal untuk meningkatkan rasa percaya diriku. Baiklah, jadi sekarang Eki sudah menyadari bahwa usaha yang Eki lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Eki belum maksimal. Lalu sekarang apa yang Eki rencanakan untuk meningkatkan kepercayaan diri Eki tampil di depan kelas? Begini Bu, saya akan lebih rutin lagi berlatih kemampuan
presentasi, kamu tidak merasa grogi dan gemetar lagi. Nah, sependapat dengan Nurul, untuk melatih agar kamu tidak gugup saat presentasi, kamu bisa latihan di depan cermin. Eki, selain itu kamu juga bisa latihan mengungkapkan pendapat di mana saja. Dengan hal ini, kamu mungkin akan terbiasa untuk berbicara di depan umum. Wah, ternyata begitu ya. Tapi aku belum pernah nyoba sih latihan di depan cermin gitu. Coba deh, Iki. Pasti akan sangat membantu untuk menghilangkan rasa deg-degan kamu ketika kamu presentasi di depan kelas karena kamu sudah terbiasa latihan di depan cermin. Wah, bagus sekali saran dari teman-teman. Ibu juga sangat setuju dengan masukan yang diberikan oleh teman-teman. Nah, sekarang Ibu ingin Eki menuliskan rencana yang akan Eki lakukan ke depannya untuk meningkatkan rasa percaya diri ketika tampil di depan kelas. Nah, di sini Eki memiliki kartu rencana atau planning card. Silahkan Eki tuliskan semua rencana yang Eki akan lakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri Eki. Bagus sekali rencana yang Eki tuliskan. Nah, apakah Eki siap untuk berkomitmen melaksanakan apa yang Eki tulis? Insya Allah Bu, saya akan menjalankan rencana-rencana yang sudah saya susun dengan komitmen, semangat, dan rasa tanggung jawab. Baik Eki, Ibu yakin Eki bisa melaksanakan semua yang telah Eki rencanakan. Nah, untuk teman-teman bantu Ibu ya untuk memantau setiap progres yang Eki capai. Apabila Eki lupa dengan komitmennya, teman-teman berhak untuk mengingatkannya. Baik, Ibu. Nah, baiklah kita sudah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Eki. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Tidak Bu, sepertinya sudah cukup. Baiklah kalau begitu. Nah sekarang bagaimana perasaan Eki setelah melakukan konseling dan membahas permasalahan yang kamu miliki? Saya merasa lega dan lebih tercerahkan dalam memecahkan masalah yang selama ini saya hadapi Bu. Alhamdulillah ya Eki. Nah sekarang adakah yang ingin menyimpulkan dari kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini? Saya Bu. Ya silahkan. Jadi karena yang dibahas adalah permasalahan saya, jadi kesimpulannya saya harus lebih maksimal dalam berlatih berbicara dan tampil agar lebih percaya diri saat tampil di depan kelas. Selain itu, saya juga harus sungguh-sungguh dan berkomitmen untuk melakukan rencana yang telah saya buat dengan penuh semangat dan rasa tanggung jawab, agar saya dapat meningkatkan kepercayaan diri saya untuk tampil di depan orang banyak, terutama saat saya presentasi di depan kelas. Bagus sekali Eki. Nah teman-teman yang lain adakah yang ingin menyampaikan pesan dan kesan setelah melakukan kegiatan pada hari ini? Saya Bu. Silakan Abu. Saya juga merasa senang Bu karena bisa saling membantu dan mencari solusi bersama atas masalah yang dihadapi oleh teman-teman. Kalau saya merasa termotivasi Bu, ternyata menyenangkan bisa berbagi ide bersama teman-teman. Ternyata menyenangkan Bu, bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Bagus, sepertinya anak-anak semua sudah bisa mengambil makna dari pertemuan kali ini ya. Nah sekarang Ibu punya lembar penilaian. Ibu minta tolong kalian isi lembar penilaiannya dulu ya sebelum kegiatan hari ini kita akhiri. Baik Bu. Oke. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti kegiatan pada ini. Ibu harap kalian bisa mengisi lembar penilaian ini setelah Ibu mengakhiri pada kegiatan pada hari ini. Bagaimana anak-anak, setuju? Setuju. Baik anak-anak, kita cukupkan kegiatan konseling kelompok
sesi pertama pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kalian sangat aktif dalam melakukan kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, sebelum Ibu akhiri pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam